Alasan penjatuhan vonis kepada Tom Lembong yang merugikan negara serta lainnya yang terkesan menggeser gawang agar Tom kena. Sepertinya akan dahsyat sekali jika konsekuensi hukum itu diterapkan pada Jokowi. Setidaknya ada 10 proyek besar yang akan membuat Jokowi dipenjara, mulai dari kereta cepat, IKN, food estate, dan lain-lain. Mas Lembong keluar dari mulutnya ketika ke KPK itu dia bilang, saya nggak usah nyebut siapa orang itu. Orang itu jahat, Pak Saud. Sama dengan kalimat Sudirman Said. Orang itu jahat, Pak Saud. Saya membayangkan siapa lagi yang akan masuk penjara dengan tafsiran hukum demikian. Merugikan negara karena kerjasama dengan swasta, menguntungkan melanggar hukum karena bekerja sama dengan swasta, merugikan negara karena swasta untung, menguntungkan diri sendiri atau orang lain karena untungnya dianggap merugikan negara, dan ekonomi kapitalis tambah ditambah lagi menyatakan bahwa karena tidak berhasil menurunkan harga gula maka dianggap itu merugikan negara. Oke, sekarang ada 10 hal yang saya membayangkan, ada 10 proyek besar yang saya membayangkan lebih parah dari apa yang dilakukan oleh yang terjadi pada kebijakan impor gula Tom Lembong. Pertama adalah kereta api cepat, 2 pembangunan IKN, 3 pembangunan infrastruktur pertanian, yaitu irigasi, cetak sawah baru, dan food estate. Yang keempat adalah jalan tol, bandar. Yang kelima adalah bandara. Yang keenam adalah yang keempat adalah jalan tol. Yang kelima adalah bandara. Yang keenam adalah BBM, pengadaan BBM dan gas. Kemudian yang ketujuh adalah listrik. Yang 8 adalah pupuk. Yang kesembilan adalah kerjasama BUMN, berbagai BUMN seperti Goto dan Telkom, dan yang 10 adalah contoh saja bagaimana Garuda menyewa pesawat haji. Oke, saya masuk ke yang pertama, kereta api cepat. Apa yang melanggar hukum sesuai dengan apa terjadi korupsi di kereta api cepat sesuai dengan tafsiran hakim pada kasus Lembong. Kereta api cepat yang melanggar hukum itu karena jelas bahwa ini menunjuk langsung dan menyingkirkan Jepang saat itu tanpa studi kelayakan dan diputuskan langsung oleh arahan presiden. Nah, yang kedua, melanggar hukum dia bekerja sama dengan perusahaan Cina, PT Kereta Api Indonesia, dan menguntungkan, bekerja sama dengan perusahaan Cina, BUMN, untuk membangun itu. Nah, artinya itu juga tambah melanggar hukum yang kedua, merugikan negara. Jelas bahwa awalnya menyatakan tidak ditanggung APBN, kemudian investasinya naik sekitar hampir 20 triliun, kemudian jelas tidak layak dan merugikan BUMN, artinya dia jelas-jelas merugikan negara dan menguntungkan perusahaan Cina. Ya, nah, ini triliunan loh, triliunan nilainya. Nah, menguntungkan orang lain adalah itu menguntungkan perusahaan Cina. Nah, kapitalis jelas sama. Nah, itu artinya kalau itu dihukum maka Joko Widodo juga harus masuk penjara karena kasusnya lebih parah daripada kasus kereta api cepat, lebih parah pelanggarannya daripada kasus impor gula. Ya. Negara nggak melakukan apa-apa untuk menjaga orang baik, itu terbukti kok. Saya hanya menyebut 3 nama ini, terbukti negara tidak menjaga orang baik itu tetap baik. Berarti mungkin orang baik tidak cocok di negara ini. Iya, memang sementara. Kalau orang baik justru dijerumuskan? Oh iya, memang lebih gampang dengan sejumlah judul lambat. Dia rapatnya jelimet, gue pusing ini. Iya, dia pakai bahasa yang gue nggak ngerti. Mungkin ChatGPT-nya beda dia sama saya. Dibuat orang sedemikian rupa. Coba saya tanya, bagaimana cara orang menyingkirkan? Ini bukan favoritisme loh ya, ini fakta. 3 orang yang saya sebut tadi itu. Ya kan? Orang yang tidak ada kickback, tidak merugikan negara, tapi sekarang sedang dituntut di pengadilan. Nah, itu yang saya bilang, saya mengatakan kembali lagi bahwa ketidakpastian dengan risiko yang tinggi ini sampai kapan? Per hari ini kita masih percaya Pak Prabowo, kita berdoa dia sehat 5 tahun ini. Karena kalau dia nggak sehat, susah kita jatuh ke tangan yang nggak jelas. Nah, yang kedua, pembangunan IKN, ibu kota negara, ini pelanggaran hukumnya apa? Pelanggaran hukumnya apa? Yaitu bahwa awalnya dikemukakan di DPR menyatakan bahwa
APBN hanya sekitar 82 triliun itu oleh Presiden Joko Widodo, artinya hanya sekitar 20%, selebihnya adalah investor. Tapi faktanya sekarang investor hampir tidak ada. Artinya itu sudah melanggar hukum. Nah, sekarang di pembangunan IKN yang masuk unsur melanggar aturan tadi, yang masuk unsur merugikan negara adalah menambah APBN, menambah beban rakyat, dan proyek tersebut sekarang tidak bermanfaat. Itu merugikan negara. Yang ketiga, yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain, jelas sangat menguntungkan orang lain, karena swasta bekerja sama BUMN, membangun di sana menguntungkan BUMN. Nah, menguntungkan swasta. Artinya unsur korupsi di pembangunan IKN itu belum diaudit, itu jelas lebih tinggi, jauh lebih tinggi daripada unsur korupsi dari 3 unsur itu di kasus Tom Lembong. Nah, siapa yang masuk penjara di sini? Berarti Joko Widodo dengan bawahannya, karena dia menyebabkan kerugian negara, menguntungkan orang lain, dan melanggar ketentuan yang berlaku. Adalah apa yang membedakan periode Tom Lembong dengan periode yang lain. Kecuali memang misalnya, ternyata yang lain tidak surplus gula, ternyata yang lain kekurangan gula. Sejujurnya datanya dari tadi gue cari itu nggak nemu. Tapi itu harus dibuktikan sama Kejaksaan Agung. Yang paling menarik adalah wawancara yang dilakukan terhadap Pak Harli oleh kayaknya nama hostnya Nana ya. Gue mau ngasih tahu, video yang mau gue tampilin berikut ini, gue tidak punya hak cipta atas video ini. Gue bukan pemilik video ini, gue nggak punya haki, dan gue nggak akan klaim video ini. Yang gue pengen lu perhatiin adalah jawaban dari Pak Harli ketika ditanya sama hostnya, kok yang lain tidak ditangkap? Kenapa Tom Lembong ini kan? Coba lihat rekamannya. Ya, jadi Pak Harli, saya mau tegaskan ya, sampai saat ini, sampai detik ini, penyidik dari Kejaksaan Agung belum menemukan indikasi suap ataupun gratifikasi ataupun fraud terhadap mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong. Saya ingin Anda menjawab itu. Jangan dikatakan Mbak bahwa sampai detik ini tidak ditemukan. Karena sekarang begini, kami kan masih fokus terhadap pemenuhan pasal-pasal sangkaan. Baik. Ya, sementara ini kan baru beberapa hari. Oke. Ya, kita kan belum melihat bagaimana peran dari pihak-pihak yang terkait soal itu. Video tersebut, Pak Harli mengatakan bahwa saya kan mengusut Tom Lembong karena ada laporan masyarakat. Itu adalah kalimat yang sangat penting. Pertanyaannya kan, siapa elemen masyarakat yang melaporkan Tom Lembong ke Kejaksaan Agung? Siapa orang itu? Orang itu mungkin adalah kunci untuk mengetahui kenapa Tom Lembong pada akhirnya ditangkap. Kalau ternyata kita bisa menjahit koneksi si pelapor tersebut kepada sumbernya, kita jadi lebih kuat dugaannya. Kayak misalkan, oh berarti memang kriminalisasi. Ternyata yang laporin adalah misalnya ormas yang secara histori. Nah, kita bisa cari tahu sendiri. Sekali lagi, riset gue sih nggak ketemu ya. Gue nggak punya tim risetnya, kan semua belum resmi. Dan pada saatnya bersamaan, berarti yang lain punya peluang untuk mencari tahu. Gue bukan yang menyuruh, tapi idealnya ada elemen masyarakat yang ngelaporin orang-orang lain. Coba aja Zulkifli Hasan, 5,06 juta ton gula diimpor tahun 2023. Coba aja, atau Muhammad Lutfi nih, 6,01, tertinggi dalam 10 tahun, tapi tidak diproses hukum sama sekali. Apakah benar Kejaksaan Agung tidak mengusut mereka karena nggak ada laporan masyarakat? Ya udah kalau gitu, coba cari elemen masyarakat yang mau ngelaporin. Habis itu kita lihat, apakah oleh Kejaksaan Agung beliau-beliau ini ditangkap juga sebagaimana mereka menangkap Tom Lembong. Nah, yang ketiga tentang infrastruktur pertanian yang saya gabung di sini adalah pembangunan irigasi, irigasi, kemudian cetak sawah baru, food estate, embung, dan lain-lain. Nah, ini kita katakan apabila indikator yang dinukar oleh hakim, jurisprudensi dinukar dengan hakim, bahwa karena tidak tercapai, Tom Lembong tidak terjadi penurunan harga, dan saya pikir tiga unsur tadi melanggar hukum juga ada, pasti bisa ditemukan tentang irigasi pertanian, kemudian merugikan negara, saya yakin ada karena pasti dikerjakan oleh swasta, pembangunan itu, yang ini bahwa itu proyeknya banyak yang ada yang mangkrak, kemudian menguntungkan diri sendiri atau orang lain pasti terjadi. Nah, yang kelima, yang lainnya adalah bahwa
ratusan triliun uang sudah dikeluarkan oleh pemerintah, tapi yang terjadi malah harga produksi padi turun, kemudian impor beras naik, harga beras naik, artinya itu jelas merugikan negara dengan menggunakan jurisprudensi hakim yang menghukum yang menghukum Tom Lembong. Jejak kritik Tom Lembong ke pemerintah dari IKN sampai hilirisasi. Mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong divonis hukuman penjara 4,5 tahun. Hukuman menyatakan Tom bersalah dalam kasus koperasi impor gula di Kementerian Perdagangan RI. Hakim menyebut tindakan Tom terkait dengan impor gula juga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meski dalam fakta persidangan tidak ada unsur memperkaya diri sendiri. Hal yang memberatkan dalam kasus Tom Lembong, hakim menilai mantan tim ses Anies Baswedan di Pilpres 2024 itu dianggap lebih mengedepankan ekonomi kapabilitas dalam kebijakannya. Majelis Hakim juga menilai perbuatan Tom Lembong menerbitkan 21 persetujuan impor gula kristal betah untuk perusahaan gula swasta dan melibatkan koperasi dalam operasi pasar memenuhi unsur pasal yang didakwakan jaksa.